promosi doktor, program doktor ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Prosesi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji sidang promosi doktor hari ini, Ketua Sidang Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Haji Usman SHMH. Sekretaris Sidang, Dr. Haji Samsiar Sekanto Satoto SHMH. Penguji Sidang, Dr. Helmi SHMH, Dr. Hartati SHMH, Dr. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kesiapan Promopenda serta skill dan pengalaman serta prestasi dari Promopenda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami promotor untuk membacakan kurikulum vitae atas nama Promopenda yang hari ini akan menjalani sidang promosi doktor ilmu hukum. Setelah beberapa periode melakukan bimbingan, sebelumnya Promopenda dibimbing oleh Profesor Dr. Suparto Satoto dan almarhum Profesor Dr. Bahdar Johan Nasution. Dalam perjalanannya, semeninggal Profesor Dr. Bahdar Johan Nasution, maka bimbingan selanjutnya dialihkan kepada saya. Setelah beberapa kali melakukan bimbingan, maka yang bersangkutan kami anggap telah layak untuk diuji di dalam sidang promosi doktor ilmu hukum. Adapun kurikulum vitae Promopenda yang bersangkutan, nama Rona Indara SHMH, tempat tanggal lahir rantau panjang 7 September 1989, beragama Islam, jenis kelamin perempuan, status perkawinan dalam kawin, spesialisasi yang diambil adalah hukum pemerintahan. Rona Indara adalah putri dari almarhum Azwir Khan dan Ibu Erlina Jalal. Rona adalah istri dari suami Nungki Chandra Rusmawan MM Enbar dan ibu dua orang putra, Muhammad Davin Ramadan dan Muhammad Darren Ramadan. Riwayat pendidikan: sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah atas, semua diambil di wilayah Kota Jambi. Kemudian mengambil S1 ilmu hukum di Universitas Jambi, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Tata Negara dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Kemudian meneruskan ke program Sarjana Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Jambi dengan mengambil konsentrasi hukum pemerintahan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Dan terakhir mulai pada tahun 2018 hingga 2022 menempuh pendidikan di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pengalaman kerja: Promopenda pernah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Saat ini Promopenda merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan Promopenda sekaligus juga sebagai seorang pengusaha yang cukup sukses di Kota Jambi. Salah satu jurnal yang telah diterbitkan adalah berjudul Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, suatu studi kritisi kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan umum yang telah dimuat di dalam jurnal yuridis Unaja. Demikian kurikulum vitae Promopenda. Untuk selanjutnya Promopenda kami serahkan kepada Ketua Sidang untuk diuji dalam sidang promosi Doktor Ilmu Hukum. Kami persilahkan kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Yang dalam hal ini bertindak sebagai penguji eksternal. Terima kasih Prof sudah hadir di sini. Selanjutnya
kami hormati Bapak Dr. Haini SMH sebagai penguji, Ibu Dr. Arkati SMH sebagai penguji, Bapak Dr. Haji Fauzi Sam SMH sebagai penguji, selanjutnya Ibu Dr. Kosariza SH sebagai penguji, dan selaku tim promotor yang kami hormati Profesor Dr. Sukamto Sato SMH dan Ibu Dr. Arif Yati SMH. Selanjutnya yang kami muliakan hadirin undangan serta yang berbahagia keluarga dari Romo Peda. Sidang promosi doktor atas nama Rona Indara NIM P3B 118015 dengan judul pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara dinyatakan dibuka. Sebelum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh tim penguji, dipersilakan untuk menyampaikan hasil dari penelitian disertasi dan materi atau temuan apa yang didapat. Dipersilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Haji Usman SHMH selaku penguji, Ketua Penguji. Yang terhormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Haji Samsir SHMH selaku Sekretaris Penguji. Yang terhormat yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Iwayan Parsa SHMH selaku penguji eksternal. Yang terhormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Helmi SHMH selaku penguji. Yang terhormat yang amat terpelajar Ibu Dr. Hartati SHMH selaku penguji. Yang terhormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Haji Fauzi Sam SHMH selaku penguji. Yang terhormat yang amat terpelajar Ibu Kosariza SHMH selaku penguji. Yang terhormat yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Sukamto Saputo SHMH selaku promotor. Dan yang terhormat yang amat terpelajar Ibu Dr. Arif Yati SHMH selaku promotor. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memaparkan poin-poin dari disertasi saya dengan judul pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan yang menimbulkan kerugian negara. Maaf, saya kesini. Pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Latar belakang masalah yang saya ambil dari judul disertasi saya pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, yaitu ketidakharmonisan antara hukum administrasi dan hukum yang tidak korupsi menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran dapat menjadi celah hukum bagi pelanggaran. Pemberlakuan undang-undang administrasi pemerintahan menjadikan hukum administrasi bergerak menuju paradigma baru. Dibutuhkan penyelarasan dengan hukum acara peradilan tata usaha negara agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak karena permasalahan pembangunan hukum semakin hari membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Bahwa menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif hanya diberlakukan dan diwajibkan terhadap sengketa-sengketa tata usaha negara tertentu yang memang oleh peraturan perundang-undangannya disediakan upaya administratifnya. Untuk rumusan masalah yang saya ambil ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaturan pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang dalam perundang-undangan. Lalu yang kedua, apakah pengaturan mengenai pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan yang berlaku saat ini sudah dapat mencegah timbulnya kerugian negara. Lalu yang ketiga, rumusan masalah, bagaimana harmonisasi
dan sinkronisasi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk kerangka konsep dan landasan teoritis, yang pertama ada teori penyalahgunaan wewenang, lalu ada teori pertanggungjawaban, ada teori pengawasan, dan teori kepastian hukum, teori kerugian negara, dan teori manfaat. Untuk kerangka konsep, yaitu konsep pengujian yang pertama, lalu ada konsep penyalahgunaan wewenang, yang ketiga ada konsep pertanggungjawaban hukum, dan yang keempat konsep pemerintahan yang baik. Untuk metode penelitian, yaitu tipe penelitian hukum yuridis normatif, dan pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus hukum. Untuk pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum, pengumpulan, klasifikasi, dan verifikasi. Untuk pengaturan pengujian kewenangan dalam penyalahgunaan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang pertama pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang melalui PT-UN. Sejak berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014, pemerintahan kewenangan PT-UN dalam memeriksa penyalahgunaan wewenang dalam pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dilihat dalam konteks yang terbatas, yaitu semata-mata dalam aspek pengujian penyalahgunaan wewenang melampaui wewenang dan mencampur adukan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Penyalahgunaan wewenang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang peroleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi. Dalam hal mandat, pihak yang mungkin menyalahgunakan wewenang adalah mandat atau pemberi tugas, bukan mandataris atau pelaksana tugas. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan penyalahgunaan wewenang berdasarkan UUAP atau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Untuk skema pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang di peraturan dapat digambarkan sebagai berikut. Hasil pengawasan APIP atau aparat pengawas internal pemerintahan, yaitu ada Inspektorat, BPKP, dan Bawasda. Jika tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian negara, lalu diperiksa ada kerugian keuangan negara, ada penyalahgunaan wewenang, lalu pengujian pasal 21 UUAP, dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, lalu dilihat apakah terbukti atau tidak terbukti, lalu dilihat ke wilayah proses pemidanaan atau sanksi administrasi, lalu pertanggungjawaban administrasi. Untuk implikasi wewenang PT-UN dan implikasi putusan PT-UN, keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu fakta hukum karena terdapat 3 tahapan, yakni konstatif, kualifikatif, dan konstitutif. Beban pembuktiannya mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat, yakni sebagai akta autentik, dan tidak dapat diajukan dalam perkara yang sama. Azas nibis in idem mempunyai kekuatan eksekutorial yang dalam hal ini mampu mengimplementasikan eksekusi secara sukarela maupun eksekusi secara paksa. Akibat hukum penyalahgunaan wewenang, pasal 12 ayat 2 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan pengertian penyalahgunaan wewenang sebagai penggunaan tujuan wewenang, tujuan lain didefinisikan secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai mencampur adukan wewenang.
Untuk konstruksi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah dilakukan oleh PT UN. Yang pertama, perihal praktek larangan penyalahgunaan wewenang Undang-Undang 30 Tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan memberikan kewenangan atribusi kepada aparatur pengawas intern pemerintah atau APIP melakukan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan pasal 49 PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain secara fungsional melaksanakan pengawasan intern terhadap badan atau pejabat pemerintahan. Pada pasal 20 UAP mengatur bahwa hasil pengawasan APIP terbagi atas 3, yaitu terdapat kesalahan administratif, dan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara. Jika terdapat kesalahan administratif ditindaklanjuti bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan tidak dapat penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintah. Tapi jika kesalahan administratif kerugian keuangan negara dibebankan yang menimbulkan negara adanya penyalahgunaan wewenang, pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan kepada pejabat pemerintahan. Di sini bisa kita lihat bagian pengembalian kerugian keuangan negara. APIP atau aparat pengawas internal pemerintahan jika tidak terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, lalu ada penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu dibebankan kepada badan pemerintah apabila kesalahan administrasi terjadi bukan karena adanya penyalahgunaan wewenang, yaitu mencampur adukan wewenang, sewenang-wenang dan melampaui wewenang. Lalu dibebankan kepada pejabat pemerintah apabila kesalahan administrasi terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang. Hasil pengawasan APIP yang menjadi dasar permohonan kepada PT UN untuk memeriksa unsur penyalahgunaan wewenang karena badan atau pejabat pemerintah merasa dirugikan berupa laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan kesimpulan bahwa terdapat kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak ada penyalahgunaan wewenang, atau kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang. Dalam Perma nomor 4 tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012 menegaskan bahwa dalam pemeriksaan unsur atau penyalahgunaan wewenang, pemeriksaan sidang tidak melalui proses pemberhentian atau pemeriksaan persiapan. Hal ini karena PT UN dalam pemeriksa unsur penyalahgunaan wewenang hanya diberikan kewenangan untuk memutus permohonan selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah permohonan diajukan terhadap keberatan atasan putusan PT UN dalam Perma nomor 4 tahun 2012 memberikan kesempatan kepada pemohon banding ke PT UN keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat. Adanya perbedaan antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tahun nomor 30 tahun 2015 bahwa jika ada kerugian negara maksimal pengembalian kerugian keuangan negara 10 hari setelah ditetapkan dari putusan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara. Harmonisasi dan sinkronisasi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan atau tindakan pejabat pemerintah dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, harmonisasi pengertian kerugian keuangan negara, harmonisasi ketentuan pengembalian kerugian keuangan negara, harmonisasi kebijakan legislasi baik secara vertikal dan horizontal, dan sinkronisasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat pemerintahan dengan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Lalu sinkronisasi rezim hukum administrasi dalam RUU KUHP.
kesimpulan dari disertasi saya yaitu substansi dan dalam pengujian penyalahgunaan wewenang adalah subjek permohonan, yaitu instansi atau pejabat pemerintah dengan objek permohonan berupa keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah. Belum adanya pencegahan kerugian peraturan saat ini, belum adanya pencegahan kerugian negara karena adanya penyalahgunaan wewenang jabatan. Jika ada unsur penyalahgunaan wewenang, pejabat pemerintah tidak dapat dituntut baik secara administrasi, perdata maupun pidana. Lalu mengembalikan kerugian keuangan negara dan proses tetap di jalan. Dan terakhir, APIP harus segera diwujudkan serta bekerja secara objektif dan profesional. Kesimpulan yang ketiga yaitu harmonisasi dan sinkronisasi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah yang dilakukan PTUN. Yang pertama, melakukan harmonisasi dan pengembalian kerugian diatur karena dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sendiri itu belum ada di dalam undang-undang tersebut bagaimana atau tata cara pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi dalam undang-undang AP itu belum ada. Jika ada kerugian negara, bagaimana alurnya, bagaimana prosesnya pengembalian kerugian keuangan negara jika APIP menetapkan atau memutuskan bahwa terjadi kerugian negara. Lalu yang B, sinkronisasi dalam upaya hukum. Di sini ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, lalu Perma Nomor 5 Tahun 2015 dan Undang-Undang Tipikor. Jadi terdapat perbedaan di antara undang-undang tersebut. Harusnya berlaku undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama. Yang terakhir, harmonisasi kelembagaan antara pengawas eksternal dan internal. Untuk saran saya dari hasil penelitian disertasi saya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan konsep hukum administrasi harus diselaraskan dengan teori dan konsep dalam hukum administrasi. Lalu yang kedua, penegak hukum hendaknya memperhatikan asas lex posterior dari lex priori, yaitu undang-undang yang menyampingkan undang-undang yang lama. Berkaitan dengan mekanisme penanganan dugaan penyalahgunaan wewenang. Dan terakhir, seharusnya dibuat peraturan pemerintah yang merupakan amanat undang-undang administrasi pemerintahan tentang cara pengembalian kerugian keuangan negara. Baiklah, Bapak Ibu menguji, sudah saya sampaikan poin-poin dari disertasi saya dengan judul pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Baik, dengan demikian pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji sudah selesai. Tapi saya sudah intip tadi nilainya kelihatannya tidak sepakat, jadi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kalau sepakat tadi sama sudah selesai, tapi ini kelihatannya tidak sama. Nah, ada yang tinggi, ada yang rendah kelihatannya, jadi harus dimusyawarahkan. Oleh karena itu sidang diskor selama 10 menit untuk bermusyawarah, mudah-mudahan tidak perdebatan seru atau perdebatan sengit, bisa dimusyawarahkan. Sidang diskor untuk musyawarah penilaian. Prosesi memasuki ruang
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penyampaian hasil ujian oleh Ketua Sidang, Promo Venda dipersilakan mengambil tempat. Skor dicabut, sidang dibuka kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, para guru besar yang kami banggakan, sampai pada saatnya untuk mengumumkan hasil ujian pada hari ini. Dari musyawarah, kemudian dari setidak sepakat yang disepakati bahwa Saudara Rona Indira dengan judul disertasi pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan negara dinyatakan lulus dengan nilai 84 dikonversi ke huruf menjadi A, dan dari keseluruhan studi yang ditempuh diperoleh IPK kumulatif 3,74. Oleh karena itu dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selama studi yang ditempuh 4 tahun 2 bulan, dan Rona Indira merupakan lulusan ke-62 dari program studi doktor Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kelulusan oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Oleh Doktor Baru kepada Dr. Rona Indira, SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Haji Usman SHMH selaku Ketua Penguji. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Haji Samsir SHMH selaku Sekretaris Penguji. Yang terhormat, yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Iwayan Parsa SHMH selaku penguji eksternal. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Helmi SHMH selaku penguji. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Ibu Dr. Hartati SHMH selaku penguji. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Haji Fauzi Sam SHMH selaku penguji. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Ibu Dr. Kosariza SHMH selaku penguji. Yang terhormat, yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Sukamto Satoto SHMH selaku promotor. Dan yang terhormat, yang amat terpelajar, Ibu Dr. Ari Budiati SHMH selaku promotor. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi dengan judul pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, merupakan syarat untuk memperoleh gelar doktor ilmu hukum program studi doktor Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya menyadari keterbatasan kemampuan saya dalam ilmu pemahaman dan kedalaman ilmu hukum maupun dalam penulisan disertasi. Namun besar harapan karya ilmiah ini tetap dapat memberikan manfaat. Saya mendapatkan bantuan, dorongan moral dan bimbingan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Profesor Dr. Sukamto Satoto, Prof. Terima kasih Prof. sudah sadar membimbing saya.
balik bimbingan, Prof tetap sabar, bahkan lebih on time daripada saya. Terima kasih Prof. Dan saya ucapkan terima kasih kepada almarhum Profesor Dr. Kodir. Saya almarhum juga banyak membantu pada saat awal penulisan disertasi, lalu akhirnya diteruskan oleh Ibu Dr. Ari Budiarti SHMH sebagai koordinator pengganti dari Profesor Dr. Yahya Johan. Ibu sudah tulus ikhlas membantu dan memberikan bimbingan tuntunan hingga saya mampu menyelesaikan disertasi ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak dari Unaja, Bapak Rektor, kalau ada Bapak Dekan, Kaprodi, teman-teman dosen, seluruh dosen di program studi buku yang telah banyak memberikan pendidikan dan bimbingan kepada saya selama mengikuti perkuliahan dari 2018 hingga 2022 pada program studi dokter buku. Untuk semua teman-teman angkatan prodi, teman-teman pembelajaran, terima kasih sudah hadir juga. Dan untuk semua para tamu undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, selamat datang Pak Rektor Unaja, Pak Seno. Lalu secara khusus saya ucapkan terima kasih saya haturkan kepada orang terkasih dan teristimewa ibu saya, Ibu Elwina Jara, Mama. Dan untuk almarhum lanjutkan ayah saya dulu selalu menulis di buku saya menggunakan kata dokter, gelar dokter, dan akhirnya tercapai walaupun saat ini mungkin tidak ada di sini. Ini selalu memotivasi saya agar anak-anaknya dapat berhasil dalam menuntut ilmu. Teruntuk suami tercinta Chandra Rusmawan, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, berkarir, menyediakan waktu, bahkan menggantikan saya untuk bersama-sama mengurus anak-anak. Teruntuk buah hati Mama Muhammad David Ramadan dan Muhammad Daren Ramadan yang telah memberikan kekuatan dan semangat untuk tetap selalu bertahan, melanjutkan pendidikan, begitu memahami berkurangnya waktu Mama bersama Davin dan Daren. Terima kasih banyak atas segala dorongan, doa, ketabahan, dan atas segala pengertian dan pengorbanan selama ini. Disertasi ini dihasilkan bahwa bukti dari segala pengorbanan atas waktu yang tersita merupakan hak-hak kalian dan pada para pihak keluarga, kakak-kakak semua, bahkan karyawan-karyawan saya yang ada di sini juga, teman-teman satu angkatan semua, teman-teman rekan kerja di BRI ataupun dosen, terima kasih karena sedikit banyak saya akan banyak sudah terlibatkan, sudah banyak membantu saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang kalian berikan dari Allah SWT, akan Allah balas. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan saya dalam menulis ini banyak kekurangan. Untuk itu semoga dapat ada masukan ataupun pendidikan saya untuk bermanfaat bagi para pembaca dan untuk saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sambutan doktor saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada seluruh penguji, promotor dan kopromotor, teman-teman, keluarga semua, terkecuali saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang promosi doktor ini dinyatakan selesai.
Tapi sebelum saya tutupkan sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Cari alamat kemana-mana, mau bertemu sang pelakor. Kami ucapkan selamat kepada Rona, kamu lulus menjadi dokter. Ada yang kedua, burung kenari terbang ke awan, hinggap sebentar di atap kantor. Bapak Husni dan kawan-kawan semoga cepat promosi dokter. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sidang promosi dokter pada hari ini dinyatakan ditutup. Pertama, alasan saya mengambil disertasi penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan kerugian negara yaitu karena pada saat ini benar-benar sangat banyak, bahkan sudah tidak asing ya, dengan terjadinya penyalahgunaan jabatan. Jadi setiap yang memiliki jabatan terkadang sering terjadinya penyalahgunaan, apakah itu mencampur adukan wewenang, sewenang-wenang ataupun melampaui. Jadi menurut saya disertasi ini, saya tertarik dengan buku ini untuk meneliti tentang penyalahgunaan yang harus diuji ke PTN. Harapan saya disertasi ini yang pertama dapat memberikan manfaat terhadap saya sendiri karena saya sudah sebagai akademisi. Yang kedua dapat manfaat untuk para pembaca disertasi saya dan memberikan saran rekomendasi dari penelitian saya, harapan kedepannya dari saran-saran saya dalam penelitian saya. Seperti itu. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada saudara Rona Andara. Semoga ke depan menjadi sarjana, menjadi doktor ilmu hukum yang sukses ke depannya, yang konsisten menegakkan hukum dan menjadi guru besar yang memang layaknya menjadi seorang panutan bagi guru, bagi mahasiswa yang pasti ya kedepannya mudah-mudahan sukses dan menjadi panutan yang baik bagi masyarakat. Gelar doktor Rona Andara sebagai